Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Nova Kartika. Aku salah satu mahasiswa di Universitas Pancasila dari jurusan psikologi. Oke, hari ini aku mau bahas tentang gimana sih cara numbuhi rasa cinta dan rasa berharga pada diri sendiri. Atau istilah yang sering kita sebut, sering kita dengar, itu self-love. Nah, di sini ada fenomena insecure. Nah, kalian mungkin udah nggak asing banget dong sama istilah insecure. Mungkin kalian eh, pernah ngalamin insecure, atau mungkin sering mengalami, atau mungkin sekarang lagi mengalami insecure. Nah, kalau secara teoritis, insecure ini adalah di mana kondisi seseorang merasa tidak nyaman dan melihat dunia sebagai ancaman. Yang dimaksud ancaman di sini itu misalkan orang, situasi, keadaan kayak gitu. Dan melihat orang-orang itu egosentris atau egois. Nah, kenapa aku eh, ngambil fenomena insecure karena ternyata di salah satu rumah sakit menyatakan sekitar 80% remaja dengan usia 17 sampai 21 tahun melakukan appointment konsultasi mengenai rasa insecurity yang berlebih. Dan sebuah survei menemukan bahwa 60% wanita mengalami pikiran yang menyakitkan atau kritis terhadap diri sendiri, setidaknya setiap minggu. Nah, di mana artinya masih banyak remaja eh, yang insecure, dan kebanyakan itu wanita dibandingkan laki-laki. Bukan berarti laki-laki nggak ngalamin, mungkin laki-laki ngalamin, cuman tidak sesering wanita. Seperti itu. Nah, lalu apa sih sebab insecure ini sendiri? Kalau menurut Greenberg ada tiga. Yang pertama, mengalami kegagalan atau penolakan. Jadi pernah mengalami penolakan, di mana dari hal ini yang bikin kita memandang diri kita itu negatif. Nah, apalagi kalau self esteem kita rendah, itu akan semakin down banget, akan memandang diri kita ini buruk seperti itu. Dan akhirnya kan tumbuh tuh rasa insecure. Yang kedua, mengalami kecemasan sosial. Ada rasa takut dievaluasi orang lain. Jadi takut dikritik sama orang lain, takut dinilai sama orang lain. Biasanya ini tuh tumbuh dari pola asuh keluarga yang otoriter. Kan itu ada tekanan gitu kan. Jadi ada tekanan dan suka memberi kritik atau dan suka memberi kritik, dan sehingga muncullah perasaan was-was, takut, takut akan dikritik, takut akan dinilai. Kayak misalkan, duh kalau aku ngelakuin ini bener nggak ya? Duh kalau aku ngelakuin ini bakal dikritik nggak ya? Duh nanti pandangan orang-orang gimana ya? Kayak gitu. Nah, yang ketiga itu memiliki sifat perfeksionis. Jadi nggak boleh salah, semuanya itu harus perfect. Nah, padahal pada nyatanya di dalam kehidupan nggak semuanya bisa kita kontrol. Salah satunya itu omongan orang lain. Apa kita bisa kontrol itu? Nggak bisa, kita nggak bisa kontrol itu. Atau misalkan kita udah membuat rencana, oh aku mau aku mau kuliah, kita udah buat rencana, aku mau kuliah, tapi ternyata ada keadaan di mana ternyata kita nggak bisa lanjut kuliah, entah itu misalkan finansialnya, atau misalkan keadaan tubuh kita, atau apapun itu, kan yang menghambat. Nah, untuk orang yang perfeksionis, ini tuh kan sangat menekan banget, sehingga kan dia merasa insecure dalam diri dia. Seperti itu. Nah, salah satu cara mengatasi insecure itu dengan cara self love. Nah, ketika mendengar istilah self love pertama kali, apa sih yang muncul di benak kalian? Gimana sih bentuk self love itu? Entah itu misalkan, oh self love itu sering ngobrol sama diri sendiri. Oh, self love itu kita harus meluk diri sendiri. Nah, menurut kalian tuh gimana tuh? Oke, jadi di sini ada definisi self love. Self love yaitu suatu apresiasi individu terhadap dirinya sendiri yang bersifat dinamis, yang tumbuh dari tindakan yang mendukung dari pertumbuhan fisik, psikologis, dan spiritual. Jadi harus ada dukungan dari pertumbuhan fisik, psikologis, dan spiritual ini. Nah, biasanya orang-orang cenderung ketika mendapatkan masalah itu akan menyalahkan diri sendiri.
let's say 70-80% itu akan selalu menyalahkan diri sendiri. Nah, si self love ini akan membantu kita buat ngebus lagi kepercayaan diri kita dan rasa berharga pada diri sendiri. Yang awalnya yang awalnya kayak lu masih coba-coba atau ada kalimat-kalimat seandainya seandainya aku nggak ngelakuin itu, seandainya aku nggak kayak gini, coba aja kalau aku bisa muter waktu. Nah kan pikiran-pikiran kayak gitu yang bikin kita ngehambat, yang bikin kita susah untuk ngatur masalah kita, untuk nyelesain masalah kita. Nah, dengan self love ini kan akan ngebantu kita buat percaya diri, buat ngebus lagi kan tadi buat yang kita tahu kalau diri kita berharga dan akhirnya kita bisa uh, nuntutin tuh masalah kita tuh gimana, kita bisa menyelesaikan masalah kita satu persatu. Terus self love ini egois enggak sih? Jawabannya enggak. Kalau misalkan self love ini egois, artinya ada perasaan orang lain yang bisa kita sakiti. Kita tuh nggak peduli sama perasaan orang lain. Tapi kan kalau ini enggak, self love ini kita tuh masih peduli sama pandangan orang lain. Kita membela diri kita dengan cara menghormati diri kita sendiri. Contohnya nih, ketika kalian orangnya nggak bisa nolak, selalu bilang iya, 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 iya. Apapun itu iyain. Terus akhirnya lama-kelamaan kalian tuh nggak bakal dihargain sama orang. Karena kalian selalu bilang iya. Lalu ketika kalian belajar menolak, kalian belajar untuk bilang tidak, apakah itu egois? Enggak kan? Itu enggak egois. Di situ kalian menyadari bahwa kalian punya hak untuk menolak, kalian punya hak untuk merasa dihargai. Seperti itu. Lalu sini ada perbedaan antara narsistik sama self love. Ada nggak sih kebutuhan meningkat kehebatan diri terhadap orang lain? Jadi ini tuh semacam kalau self love ini kan dia dia percaya dia punya kualitas kualitas positif dalam diri dia, begitu juga orang lain. Nah, kalau si narsistik dia enggak, dia ngebandingin diri sama orang lain, tapi dia ngerasa dia itu versi terbaiknya, dia ngerasa dirinya itu terbaik. Yaitu yang kedua, lebih pentingin penampilan atau kinerja. Kalau lebih nampilin ke penampilan berarti itu narsistik, kalau lebih nampilin kinerja itu berarti self love. Terus ada fokus validitas eksternal enggak? Nah, kalau narsistik dia tuh butuh penegasan dari orang-orang secara terus menerus. Misalkan kayak gini, ih dia hebat ya, ih kamu pinter banget, ih kamu keren deh. Nah kayak gitu. Kalau self love dia nggak butuh validasi orang lain, dia cukup dari internalnya saja sudah cukup. Nah, terus ada emosi dan sikap tampak black and white. Black and white itu bisa pikiran kayak gini, kalau aku nggak ngelakuin ini, berarti aku orang yang gagal. Nah, semacam pikiran-pikiran seperti itu. Nah, terus kenapa sih self love ini penting? Yang pertama, membantu mengurangi stres. Nah, ketika kalian sudah bisa self love, artinya kalian tahu kelebihan kalian itu apa, kekurangan kalian itu apa. Terus kapan tubuh kalian ngerasa capek, kapan otak kalian mulai ruwet, kalian tahu. Dan akhirnya kalian bisa, oh, badan aku udah mulai capek nih, otak aku udah meruwet banget, udah puyeng banget. Oke, apa yang harus aku lakuin? Oke, aku harus kayak gini, aku harus ini, aku harus ini. Kayak gitu. Jadi kan itu mulai mengurangi stres, dapat meningkatkan kebahagiaan. Sejujurnya, pencapaian terbesar dalam hidup itu ketika kalian tahu siapa diri kalian, ketika kalian bisa mencintai diri kalian, ketika kalian tahu apa kelemahan kalian, apa kelebihan kalian. Nah, akhirnya ketika kalian tahu tahu diri tentang diri kalian, kalian bisa menghargai diri kalian tentang langkah yang akan kalian ambil, itu kan bisa meningkatkan otomatis, secara otomatis itu kan meningkatkan kebahagiaan kalian. Nah, makanya kalau misalnya kalian ngerasa nggak pernah bahagia, cobalah mulai cintai diri kalian. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri. Ini mungkin kalian bisa pahami dengan self love kan akan lebih percaya diri yang awalnya insecure, nggak pede. Akhirnya dengan self love, ketika kalian bisa mencintai diri kalian sendiri, kalian bisa percaya diri. Manfaat self love akan merasa dicintai terlepas dari orang lain mencintai kita atau enggak. Nah, jadi kita itu sebenarnya punya kebutuhan untuk dicintai. Tapi gimana kalau misalkan
Gimana kalau misalkan nggak ada orang yang mencintai kita? Kita kan nggak bisa paksa orang-orang buat mencintai kita, buat ngasih rasa cinta mereka sama kita kan. Buat orang-orang tuh sayang sama kita nggak bisa kontrol itu. Jawabannya dengan cara self love. Dengan kalian bisa self love, kalian nggak butuh lagi, kalian nggak butuh lagi eh, validitas dari kalian nggak. Dengan cara self love ini kalian akan ngerasa bahwa kalian itu memang bisa dicintai terlepas dari orang lain mencintai kalian atau enggak. Nah, eh, jadi kita tuh nggak perlu lagi cemas. Jadi kita tuh nggak perlu lagi cemas akan cinta dan kasih sayang orang lain kepada kita. Kayak misalkan, duh kok dia nggak mau ya, kok dia ngejauh ya, apa dia nggak mau temenan sama aku lagi. Duh, kok dia cuek ya, dia nggak cinta lagi ya sama aku, kayak gitu. Jadi kalian nggak perlu lagi cemas dengan pikiran-pikiran kayak gitu. Karena kalian udah bisa mencintai diri kalian sendiri. Dan akhirnya ketika kalian dicintai sama orang lain itu kalian bisa anggap itu bonus. Oh ya, nah kenapa aku mau ngulang dari yang pertama, kenapa dia eh, ngerasa ketika kalian bisa self love itu kan kalian udah nggak perlu lagi nih berekspektasi sama orang lain, kalian nggak perlu lagi tuh bergantung sama orang lain buat mencintai kita. Akhirnya karena kalian udah bisa mencintai diri kalian. Nah, ini ada dampak apabila melakukan self-love berlebihan. Munculnya sifat egois, munculnya keberadaan self-denial, sama mau berujung pada narsisme. Ini sama yang tadi di slide yang udah aku jelasin tentang slide yang definisi itu. Nah, di sini ada 5 konstruk dari self-love. Atau gimana, kalau kita pengen numbuhin rasa cinta kita pada diri sendiri, kita harus kenal dulu sama diri sendiri. Apa yang kita suka, apa yang nggak kita suka. Kita harus tahu apa yang buat kita nyaman, apa yang nggak buat kita nyaman, potensi kita, bakat kita, kelebihan kita. Kita harus tahu itu, kita harus paham itu. Nah, karena pada dasarnya ketika kalian mau mulai mencintai diri kalian sendiri, kalian harus mengenali diri kalian sendiri. Akhirnya setelah itu mulailah self acceptance, Menerima diri ini menerima diri ini bukan cuma sekedar kelebihan kalian, tapi kekurangan kalian, kelemahan kalian. Terima itu semua. Kalau kita bisa nerima diri kita dengan baik, kita nggak terlalu sensitif sama omongan orang lain. Kita nggak perlu lagi overthinking yang sampai nggak makan berhari-hari, sampai ngurung diri, sampai pusing mikirin itu nggak bisa tidur karena overthinking dengan omongan-omongan orang lain. Kita nggak perlu lagi ketika kita udah bisa menerima diri kita. Yang ketiga itu adalah self-being, kemampuan untuk meninggalkan kebutuhan penerimaan sosial dan akan perpisahan. Jadi ini tuh kayak menjadi diri kalian sendiri. Kalian tahu style kalian itu gimana, gaya bicara kalian itu gimana, semacam itu. Terus yang keempat yaitu ada self transcendence. Nah, ini tuh kemampuan untuk tidak berpusat pada diri sendiri, di mana artinya kalian punya keterhubungan, terkoneksi dengan orang lain. Akan sulit rasanya kalau kalian nggak bisa mencintai diri kalian sendiri. Akan sulit buat terkoneksi sama orang lain. Kalian kalau kalian nggak bisa paham sama diri kalian sendiri, bakal sulit juga buat kalian paham sama orang lain. Semacam itu. Jadi tidak hanya berpusat pada diri sendiri. Yang kelima yaitu adalah self renewal. Ada pertumbuhan fisik, mental, emosional, dan spiritual. Jadi kita butuh pertumbuhan fisik, mental, emosional, dan spiritual. Misalkan kayak rajin olahraga, ikut webinar, baca-baca buku, semacam itu. Ini akan ningkatin self love kalian. Nah, di sini ada 13 langkah mencapai self love. Oke, yang pertama, berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain. Sebenarnya, walaupun membandingkan diri itu hal yang wajar, namun kalau keseringan itu jadi nggak baik, apalagi kalau berlebihan membandingin dirinya. Oke, mungkin kalian nggak bisa langsung berhenti buat buat nggak
mengebandingin diri, tapi coba mulai sekarang dikurangi sedikit demi sedikit. Misalkan yang biasanya tiap hari ngebandingin diri, sekarang coba kurangin. Misalkan jadi seminggu 3 kali deh. Atau dan jangan berlebihan membandingkan dirinya. Sewajarnya aja. Coba mulai fokus sama diri sendiri. Nah, terus jangan khawatir tentang pendapat orang lain. Jangan khawatir apa yang orang-orang bakal pikirin tentang kita. Kalian gak bisa bikin semua orang itu senang. Kalau kalau kalian terus mikirin semua orang harus senang, itu bakal cuma ngehambat kalian aja buat kalian jalan. Kalian nggak bisa. Ingat tadi, tadi aku sempat notice bahwa kita nggak bisa kontrol apa yang orang lain pikirin, apa yang orang lain omongin. Makanya itu, kalian jangan terlalu khawatir tentang pendapat orang lain. Yang ketiga, biarkan diri kamu melakukan kesalahan. Nah, biasanya saat remaja ini cenderung lebih sering mengalami melakukan kesalahan. Ini tuh it's okay, nggak apa-apa banget kalian ngelakuin kesalahan. Itu hal yang wajar, itu manusiawi. Kalian cukup jadiin kesalahan itu sebagai pelajaran saja, karena kesalahan itu merupakan suatu proses kalian. Ini tuh langkah kalian menuju ke depannya itu bagaimana. Jadi nggak perlu nyalahin diri, cukup terima itu, biarkan itu. Jadi itu sebagai pembelajaran. Yang keempat, ingat nilai kamu tidak terletak pada penampilan tubuh kamu. Mau gimana pun bentuk tubuh kamu, mau gimana pun style kamu, itu nggak apa-apa. Terserah. Kalian nggak peduli, jangan peduli apa yang bakal orang lain pikirin tentang penampilan kamu. Tetap gunain apa yang bikin kalian nyaman, apa yang bikin kalian ngerasa pede, tetap pakai itu. Jangan takut melepaskan orang yang toksik. Mungkin orang yang toksik ini kan mungkin aja orang-orang terdekat kalian, mungkin teman kalian, mungkin pacar kalian. Jangan takut buat lepas ini. Mungkin rasanya akan sangat sulit atau menyakitkan, tapi coba lepas perlahan dari orang-orang itu. Kalian akan tahu nanti bagaimana. Ini demi mental kalian. Ketika kalian terus-terusan berada di lingkungan yang toksik ini, mental kalian akan sedikit rusak. Kalian akan merasa terganggu. Coba deh kalau misalnya kalian lepas, mental kalian akan mulai tenang, nyaman, seperti itu. Yang keenam yaitu proses your first. Ibaratnya berbuat salah, rasa takut itu wajar dan manusiawi. Coba pahamin benar-benar, coba evaluasi kesalahan-kesalahan kalian. Ketujuh, percaya diri dan membuat keputusan untuk diri sendiri. Jangan meragukan diri kita untuk melakukan apa yang benar. Ketika kalian ngerasa, oh ini benar, coba ambil keputusan itu. Bahwa perlu diingat bahwa perasaan kalian itu valid. Gak ada yang salah. Kedelapan, ambil setiap kesempatan yang diberikan kehidupan. Ketika ada kesempatan, cobalah untuk ambil. Karena waktu itu nggak sempurna, waktu itu nggak bisa diputar kembali, jadi ambillah setiap kesempatan yang ada. 9, tempatkan diri kamu terlebih dahulu. Nah, jadi kalian jangan terlalu ngebiasain diri buat nempatin orang lain. Diri kalian itu belakangan. Terutama perempuan-perempuan. Mereka sering banget kayak nempatin dirinya itu terakhir. Jadi nempatin orang-orang tuh duluan. Ini jangan terlalu sering, cobalah buat nempatin diri terlebih dahulu. Ini nggak buruk, ini bukan hal-hal yang buruk, ini nggak egois. Ini adalah cara kita buat ngehargain diri kita sendiri. Nah, ke-10, rasakan rasa sakit dan kegembiraan semaksimal mungkin. Biarin diri kamu merasakan segala sesuatu sepenuhnya. Bersandar pada rasa sakit dan nikmatin kebahagiaan. Jangan membatasi perasaan kalian. Nikmatin saja itu semua. Berani tampil di depan umum. Ya ini kan kayak tadi, kalau misalkan self talk itu kan kalian harus bisa pede dan akhirnya kalian berani tampil di depan umum. 12, lihatlah keindahan dalam hal-hal sederhana. Cobalah untuk memperhatikan setidaknya satu hal kecil indah di sekitar kalian, catat itu dan syukuri itu. Kayak misalkan kalian mungkin melihat eh, meja belajar kalian atau melihat bunga, itu kan indah banget. Coba
lihat keindahan bunga itu, coba catat dan syukuri itu. Atau mungkin kalian melihat di tubuh kalian dari jari, misalkan jari kalian, kalian, oh jari ini betapa indahnya jari kalian, masih bisa nulis, masih bisa dipakai buat kegiatan, catat itu, syukuri itu. Yang ke-13, berbaik hatilah pada diri sendiri. Dunia ini udah penuh deh banget dengan kata-kata kasar dan kritik. Makanya dari itu, kalian jangan jahat sama diri sendiri. Bicaralah yang baik pada diri sendiri, dan jangan nyebut bahwa diri kita itu jahat. Diri kita itu baik. Jadi kan tuh harus baik sama diri sendiri. Ketika dunia jahat sama diri kita juga jangan ikutan jahat sama diri kita. Oke? Okay? Nah, sebenarnya ini slide terakhir, tapi aku mau menyampaikan sesuatu. Kalian bisa baca bahwa ini saatnya kamu untuk mencintai diri kamu sendiri, dan karena kamu berharga. Aku pernah lihat salah satu video, dia bilang gini, eh, coba sekarang kamu lihat ke cermin, siapa yang kamu lihat di situ? Apa yang mau kamu bilang sama diri kamu yang sudah sangat hebat berjuang? Coba bilang makasih, coba peluk diri kamu sendiri yang sudah sangat hebat ini. Lihat kedua tangan kamu yang pada dasarnya tidak bisa menutup mulut semua orang, tapi bisa menutup kedua telinga kamu untuk memilah mana yang perlu kamu dengar dan mana yang tidak. Coba lihat diri kamu seutuhnya, kekuatan kamu, kelebihan kamu, potensi kamu. Lihat diri kamu sebagai kamu. Karena pada dasarnya kebahagiaan kamu yang tentukan. Lihatlah diri kamu, cintailah diri kamu, hargai diri kamu sebagai mana kamu ingin dihargai. Sebagai kamu merasa kamu ingin dicintai, biarkan orang lain berkata apa, karena apa yang paling penting, kamu yang paling tahu diri kamu. Artinya, ketika kalian sudah bisa self-love, kalian tahu bahwa diri kalian itu sangat berharga. Oke, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.